Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dengan tak pernah rasa bosan selalu mensyukuri atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bangkit, bisa ibadah, bisa memohon ampun atas segala salah. Semoga diterima oleh Allah Ta'ala dengan pahala berlipat ganda dan dijamin masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang luar biasa, berjuang pagi, siang, malam, harta, jiwa, raga, dan keluarga untuk menyelamatkan umat semua agar terlepas dari segala macam masalah, terutama zaman jahiliyah, menjadi manusia yang terselamatkan, yang bahagia dunia akhiratnya, khaira ummah. Walaupun sampai sekarang yang melaksanakan kejahiliahan itu masih banyak dan berkembang dengan pesat. Semoga kita terhindar dari hal itu. Amin ya Rabbal alamin. Pekan kemarin saya sampaikan bahwasanya salah satu amal perbuatan jahiliyah yang masih berkembang pesat sampai sekarang itu adalah khamr, minuman keras. Yang pekan kemarin saya sampaikan, orang yang selalu meminum minuman keras itu akan diberikan balasan oleh Allah di dalam neraka dengan minuman berasal dari sungai Khobal, yaitu sungai yang berasal dari keringat dan nanah penghuni neraka. Sedangkan orang yang matinya karena minuman keras, kalau kata kita itu overdosis, maka dia akan diberikan minuman dari sungai Huwatoh, yaitu sungai yang mengalir dari darah, nanah, kemaluan perempuan neraka yang berzina. Semoga Allah hindarkan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Nah, hari ini saya ingin mencoba, karena ada 4 kemarin, khamr, kemudian judi, maisir. Judi ini beberapa ayat bergandengan dengan khamr. Karena biasanya kalau uang main judi, minum khamr. Uang minum khamr biasanya main judi, berdekatan. Ya. Nah, judi ini ya sama dengan khamr, bagian dari dosa besar. Ismun kabir, dosa yang besar. Yang di dalam judi itu terdapat najis. Ya. Fajtanibu rijsa minal authani, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Berhala juga najis, dan najis ini perlu dihindari. Maka judi itu harus dihindari karena bagian dari dosa besar. Ya, warijsu fahjur, dan perbuatan dosa itu harus ditinggalkan. Nah, judi ini banyak macam. Kalau dulu kejingoan, sekarang tidak. Betul? Dulu kalau ada organ tunggal, zaman aku belum ada organ tunggal tuh, layar tancap. Sepanjang jalan tuang banyak, geledak geleduk, geledak geleduk, kok. Apa? Apa namanya enggak? Dadu. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, masa enggak?
Itu yang berjudi dah katik duit dikit-dikit. Yang enggak ada duit dikit buka berong, QQ, sum tengah, sum pinggir, ada tahulah namanya. Harus dipelajari ya. Jadi kejingoan orang yang hobi main judi itu biasanya di pos-pos ronda, kan? Kalau takut dikejar polisi, di pondok-pondok sawah, pondok ladang. Dulu. Apalagi pas musim garuk. Alasannya jagongan, melek-melek. Tapi walaupun cak mana tidak bisa dihalalkan, walaupun mungkin secara sosial kemasyarakatan biasa baik, tapi secara agama itu tetaplah haram. Dan haram itu seperti bahkan kemarin, kalau judi itu mulai dari pucuk yang nanda tangan izin, yang punya usaha, yang begawe, sapamnya, tukang angkat barangnya, sampai yang minum, sampai yang beliinnya pula berdosa, maka kalau judi juga sama. Jadi tuan rumah yang taruhnya dipakai, kebagian tuh. Ada tak model itu? Kebagian itu. Apalagi cocok pula tuan rumah. Tenang baik, pokoknya soal minum, soal makan minum urusan kami. Berarti dukung itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama dengan minuman keras, sedikit berdosa, banyak berdosa, maka judi juga sama. 1000 berdosa, 1 juta berdosa, 1 miliar berdosa pula, sama baik. 1 triliun. Kepalangan lah sama baik, Pak. Aku ada kawan Toyota nak berjudi sekalian aja, jelas sekalian neraka jahanam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas yang namanya judi itu bagian dari min amali syaitan. Bagian dari perbuatan setan. Yang di dalam judi itu tidak kate untungnya, merusak. Yang menang saro, yang kalah tambah saro. Tinggallah dari dulu tuh, maaf ya, yang tukang jualan togel, yang beli togel tuh kabarnya kemana sekarang? Ucapnya begayanian pas musim togel tuh kan, wah tadi datang, duit banyak, tangkap polisi, habis galau, buka lagi, tangkap lagi, buka lagi, tangkap lagi, nah saro lah kan, seumur umur tuh, sampai keluar penjara, keluarlah main lagi, terus macam itu. Kenapa? Karena memang setan sengaja ganggu kita. Memang musuh kita nian, tapi sayang kita lah tahu dia tahu itu musuh, masih nak melok-melok gaweannya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh. Karena sesungguhnya setan-setan hanya mengajak golongan mereka supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau kita jadi ke dia musuh dah, maka jangan main-main, jangan nyingok-nyingok, jangan nyubo. Aku ingat ni montogel dulu aja di lawi masang 1000, kalau dapat 2 nomor 50.000. Dapat nian. Cocok pula dapat nian itu ngomong alhamdulillah.
Besok masang lagi 5.000, ndak dapat. Pasang lagi 10.000, kena senomer, hampir katanya kan, tembes. Ujungnya masang seminggu lebih dari 50.000. Lah cocok pulo. Jadi wong gilo kalau lah main judi apalagi togel tuh. Wong gilo ditanyain. Apa dak gilo? Makanya dulu hobinya wong ngurusi wong gilo tuh. Cuma makan minum, mang. Nomornya berapa yang keluar, mang? Wong gila ditanyain. Tidur dak di rumah, di kuburan. Karena memang setan seperti itu. Bininya cantik-cantik, ditinggal di rumah dewean, dia tidur dengan kuburan. Betara. Memang setan itu Pak, ngajak kita gila. Nah sekarang barang itu ada kata lagi, lah jarang. Tapi main HP gila, tertawa dewe. Iya kan? Judinya tuh berjerit-jerit dewe, main game tuh. Ujung-ujungnya duitnya habis dewe. Gila. Kalau dulu nanyain wong gila, sekarang yang main judi itu jadinya gila. Allah Karim. Semoga diri kita dan keluarga kita terhindar. Amin ya rabbal amin. Apalagi sekarang kan, kalau dulu Pak, uang nak berhenti main judi itu mudah, kejingoan barang. Duit aku lah habis sekian, kejingoan. Sekarang uang main judi online itu, tak kejingoan duit itu. Tinggal transfer tiba-tiba habis pinjaman mudah dulu. Dengan nomor HP Anda mendapatkan pinjaman 10 juta, ngambil. Ada yang dapat 80 juta. Nambah banyak utang itu, tidak sanggup bayar. Nah disita barang dakati, ditagih tiap hari, gantung diri, mati di bawah tiang. Ya. Ada yang mati di tiang dapur, ada yang mati di dalam kamar, ada yang mati di dalam hotel. Astaghfirullahaladzim. Ya. Dan kadang setan ini Bapak Ibu rahimakumullah cak pemberi nasihat. Maka kalau merayu tadi cak itu, tidak apa-apa, dikit. Sekali-kali tidak apa-apa. Allah itu Maha Pengampun. Ya. Jadi setan itu pintar berdusta, ngolain kita, bahkan kadang-kadang seperti ustaz. Tenang baik, Allah itu Maha Pengampun. Ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan itu bersumpah kepada keduanya, saya adalah pemberi nasihat kepada kalian berdua. Wah. Ya. Ini cerita setan dengan Hawa dan Adam. Tenang baik Adam, Hawa, aku nih. Lebih paham dibandingkan aman baik. Terayu pulo setan Hawa dengan Adam itu makan buah khuldi. Aku ini penasehat, makanya dia pandai berdusta, ya. Sehingga kita hati-hati, harus memahami setan itu memang nak menjerumuskan kita Bapak Ibu. Salah satu jalannya adalah dengan merayu-rayu kita untuk main judi. Kadang dengan ini kita ragu-ragu Pak. Apalagi nembus terus, menang terus, tambah ragu. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Buat kita ragu-ragu, bener nian apa tidak omongan ustaz itu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang namanya judi ini sudah masuk ke semua lini. Ya. Jadi judi itu bukan pakai game atau pakai kartu sekarang, termasuk olahraga itu bisa dipakai judi. Tuh hati-hati yang galak main badminton, kalah bayar, judi itu. Ayo, ada dah. Kalah bayar. Sama dengan main remi, Pak, kalah bayar. Aitat mak mano dak semangat. Dem lah dah nak semangat. Dia penting olahraga. Bila perlu sedekah, dem boy. Men galak sama-sama bayar. Apa namanya itu? Sam-sam. Ada. Mun galak aku yang bayar sedekah hari ini. Yo, main yang semangat. Aku yang sedekahi beli bolanya, beli koknya. Jangan dah kalah bayar, duit tak seberapa, judi berdosa. Nyerang wong mancing pula judi ni. Mak mana wong mancing? Wong mancing tu judi pula. Mancing ikan mau di sungai dah, yang di kolam. Hati-hati. Ayo sama-sama bayar. 25 kumpul ke di kolam sikat tu mancing. Dapat balik lah, judi lah itu namanya itu. Makanya mancing yang paling aman itu di sungai. Ya, dan yang paling aman itu mancing hati. Lebih aman lagi. Ya. Bapak dan rahmati Allah. Jadi hati-hatian. Ya. Sehingga kita kalau benar-benar berlindung kepada Allah, insya Allah selamat. Tapi kalau tidak, setan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Dia musuh yang nyata nih, ngecik-ngecik, nyelip, mana caranya kita ni berdosa, salah satu dengan judi tadi. Bola, wong yang main, kita yang main. Jadi ayo kau pilih yang mana? 5 ribuan jadilah, biar tak ngantuk malam ni kita. Kadang tak sampai 5 ribuan. Jadilah, oi, gorengan. Pokoknya yang kalah beli gorengan. Jangan tidak. Memang setan tu macam itu. Jadi yang kuat itu yang memang berani melawan setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tipu dayanya itu luar biasa nih ya, setan. Apalagi dalam permainan judi. Hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memerintahkan kita untuk menjauhi judi ini sejauh-jauhnya. Hati-hati, ya. Disebut nian, innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Disebutnya nian. Itu tuh gawean setan. Berarti apa? Kalau kita gawe kita bagian dari perbuatan setan, golongan setan. Maka orang yang judi itu tidak akan pernah mendapatkan keuntungan, kerugian yang dia dapatkan. Apalagi di dalam judi itu biasanya akan terjadi permusuhan. Yang menang dimusuhi dengan yang kalah. Dendam. Bisa-bisa nanti sampai pembunuhan. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu gara-gara minuman keras dan judi.
Cak nyoba mereka tua korakor, Pak. Yang kalah marah, Pak. Jangan kekalah banyak kita nih. Gara-gara duit PKH bae diambil kakaknya adiknya marah mulu. Luwe dikit 300.000, 600.000. Apalagi kalah berjudi yang lah berjuta-juta itu, mununian, timbul kebencian, saling boikot, putus persaudaraan, putus hubungan, saling menjauhi, saling mencela, paling tidak saling hibah ngatoin, paling tidak saya kecil-kecilnya tuh ngatoin wong. Dan seberat-beratnya biasanya terakhir saling membunuh. Ada contoh, banyak tuh di judi Lampung bunuh wong, kan? Makanya nak perlu kehati-hatian. Memang setan tuh cak itulah, sehingga kita perlu menghindarinya sejauh-jauhnya. Tak kati untung, Kita inilah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuh gara-gara judi, gara-gara minuman keras, kemudian Allah satukan hati kamu dengan agama ini, dengan nikmat persaudaraan beragama ini, dan kamu telah berada di tepi jurang saat itu, yaitu jurang neraka. Allah sudah menyelamatkan kamu. Jadi jangan balik lagi. Jauh-jauh hinian, Pak. Mun pacak rumah kita jangan dipakai main judi tu. Mak mano tat, bapak-bapak lah yang pacak mikirkannya, mak mano ngaturnya itu. Supaya tidak terjadi judi. Dibuatlah acara apa? Buatlah acara apa supaya mereka tidak ada judi. Mereka selalu itu alasannya macam-macam. Padahal walaupun mak mano itu adalah dosa yang sangat besar. Ampunannya sangat sulit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya judi itu pasti memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin wong judi itu ingat Allah, itu tak mungkin. Wong judi itu pasti lupa dengan Allah. Bermalam-malam, sembahyang laida, puasa laida, jangan ke dengan Allah, dengan bini lagi dah. Yang punya bini, udah punya bini wajar baik, jangan salah. Kalau yang punya bini dah, yang tidak punya bini wajar. Jadi memang menghilang, tidak keingat dengan Allah. Kita juga lah sehari-hari dia tahan duduk tu. Duduk berkeliling tahan dah ngantuk. Dengar ceramah 2 menit ngantuk. Jangan tersinggung kamu yang ngantuk. Ya aku nyeritai wong yang main judi, kamu dah. Kalau kamu masih ngantuk juga, artinya memang setan itu juga ganggu nian. Kamu setuju kan? Kita dalam baik, sadar, sehat, setan masih ganggu.
Jangan dikira tak ganggu setan nih. Tadi nak berangkat ke masjid lah mandi. Ya kan? Sudah sholat tahajud, berangkat pecah mobil, ngantuk pula mesian. Setan ganggu, bukan ganggu kamu be, ustaz juga diganggunya. Ya. Tambah besar gangguan itu, ya. Maka kata Allah, fahal antum muntahun. Lalu mengapa kalian tidak berhenti? Rugi kan? Kerugian yang sangat dalam. Berhentilah. Ya. Kita disuruh sama Allah untuk berhenti dari itu. Apalagi segala-galanya kena kita nih Pak. Jadi kita berhenti nian, jangan. Kalau bisa jadi tuan rumah jangan, penyokong jangan, minjemi duit juga jangan. Ya. Tukang ngangkat-ngangkat makanan jangan. Kalau tukang ngangkat makanan, minuman, pengajian ini berpahala. Menompreng yang main judi itu, nah juga dosa sama baik itu. Ujungnya kayak terakhir dapat apa namanya itu? Cuknya tuh. Besok pagi ngomong, alhamdulillah dapat 200.000, dapat cuk malam ni. Nah. Astagfirullahaladzim. Ini juga anak bini mengalirlah ke darah-darah ini kan. Tambah susah, tambah bahaya itu. Maka berhati-hatilah saudaraku. Kata Allah, berhentilah, ya. Berhentilah. Semuanya berhentilah. Semuanya membuat kerusakan. Ya. Karena arti kata al-intiha itu adalah berhenti. Tinggalkan segalanya. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, judi itu musuhnya nyata. Barang siapa fajtanibu la'allakum tuflihun, barang siapa yang bisa meninggalkannya, dia akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Tapi kalau dia melaksanakannya, yakinlah dia rugi dunia akhirat. Ya. Itu dicambuk tuh Pak. Kalau syariat Islam dilakukan tuh dihukum dunianya udah dicambuk. Tapi berhubung tidak, ya kita sadar diri bahwasanya itu sama sekali tidak ada keuntungannya bagi kita. Justru yang didapatkan adalah kerugian. Ini saja saya sekedar mengingatkan, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu dati yang main judi itu. Saya yakin ini adalah pengingat diri kita baik. Jangan sampai kita lupakan nikmat yang Allah berikan ini. Jangan sampai kita bermusuh gara judi, ya kan? Tidak baik lagi, karena nikmat Allah sudah luar biasa kepada kita tentang agama ini. Semoga bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah, khilafan diri kami pribadi. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Di dusun-dusun tu, di dusun-dusun tu tak ada masih jadi bintang. Pasang-pasang dulu malah gabir. Iya, gabir. Pasangan minum kades, orang beli sama-sama. Kami kau bisa. Jadi kami minum. Mahal ya. Kamu tidak kuat ya. Zaman itu ya. Zaman aku jadi pemeriksaan sekalian. Kalau kondangan, undang-undang sampai ke ini. Kalau rakit kami itu. Wah, beraku sampai inti. Musik lagu bar, di masih. Kita dari lalu dari jauh, 80% jauh. Masih tanah dan